Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, dan ini adalah merupakan malam terakhir kita, yaitu insyaallah mengikuti sholat tarawih secara berjamaah di tahun ini, yaitu tahun 1442 Hijriah, yang tentu dengan harapan bahwa segala apa yang kita usahakan dalam bentuk amal sepanjang di bulan Ramadan tahun ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harapan bahwa Allah akan mempertemukan kita pada yaitu bulan Ramadan tahun yang akan datang, tahun 1443 Hijriah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan aman, dan diberikan kemudahan untuk kembali melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahmati Allah, sebagai itu mungkin ini adalah pesan ataupun pertemuan kita yang terakhir untuk kultum tarawih ini, maka kita ingin sekedar untuk mengingatkan tentang amal yang wajib untuk dikerjakan oleh seluruh kaum muslimin ya pada saat akan menyambut datangnya hari raya Idul Fitri, yaitu dengan menunaikan kewajiban mengerjakan atau mengeluarkan zakat fitrah atau dalam bahasa Arabnya zakatul fitri. Hadirin jamaah rahmati Allah, bahwa zakatul fitri merupakan salah satu di antara kewajiban kaum muslimin. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakati wa hajjil bait wa shaum Ramadan." Bahwa Islam dibangun di atas 5 fondasi. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji. Nah, adapun zakat ini adalah merupakan satu di antara rukun Islam atau merupakan rukun Islam yang ketiga, sehingga hukumnya adalah merupakan amalan yang wajib bagi seluruh kaum muslimin. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana sholat, puasa, haji, ya, maka sesungguhnya zakat juga memiliki ketentuan-ketentuan dan juga aturan-aturannya. Bahwa yang namanya zakat, pertama hukumnya adalah wajib, ya, wajib, sebagaimana firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakat, maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian zakat adalah merupakan ibadah yang memiliki batasan waktu, ibadah yang memiliki batasan waktu. Jika dikerjakan sebelum atau selewat daripada waktunya, maka ibadah ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang sholat, ya, maghrib, misalnya sholat maghrib jam 5 sore, dia mengatakan sholat di luar waktu sholat maghrib, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sudah wudu, dia sudah menghadap kiblat, dia sudah khusyuk dan lain-lain, tapi dia mengerjakan di luar waktunya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Faman addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbulah." Barang siapa yang menunaikan zakat sebelum sholat Id, maka dia adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da as-salat, barang siapa yang menunaikan zakat setelah sholat Id, fa hiya sadaqatun minas sadaqat, maka dia hukumnya sedekah seperti sedekah biasa, tidak dihukumi
tidak dinilai sebagai ibadah zakat yang rukun Islam, tetapi hanya sedekah sunnah biasa, sehingga dia gugur, artinya sudah terlewat kewajiban dia dan dapat pahala zakatnya. Kemudian yang kedua, bahwa yang namanya zakat tadi sudah yang pertama tadi, bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki ketentuan batasan waktu. Zakat juga adalah merupakan ibadah ya yang sudah diatur siapa-siapa yang diwajibkan untuk sholat atau mengerjakan zakat. Sebagaimana Rasulullah SAW mewajibkan sholat bagi orang yang sudah balik, mewajibkan puasa bagi yang sudah balik, ya, laki-laki perempuan yang sudah balik maka hukumnya wajib untuk mengerjakan puasa, wajib untuk mengerjakan sholat. Nah, untuk zakat, ya, kewajiban zakat ini beda. Dia diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin, laki-lakinya, perempuannya, orang tuanya, anak kecilnya, bahkan yang bayinya, bahkan yang sudah tua, yang sudah pikun, yang sakit, yang mungkin terbaring bertahun-tahun di atas tempat tidur, wajib bagi mereka untuk ditunaikan zakatnya. Ya, padahal belum balik. Bisa jadi dia adalah anak yang masih bayi, dia belum punya penghasilan, tapi wajib bagi dia untuk, kalau tidak bisa mengeluarkan zakat, maka dikeluarkan zakatnya, artinya ada wali yang membayarkannya. Ini yang kedua, artinya yang ketiga tentang siapa yang menunaikan zakat fitrah. Adapun zakat yang kedua, zakat mal, maka hanya diwajibkan bagi orang yang punya kelebihan dari sisi harta. Punya kelebihan dari sisi harta, maka dimalukan zakat mal. Adapun kita bahas adalah zakat fitrah, zakat yang wajib bagi seluruh kaum muslimin, laki-laki, perempuan, bahkan kecil-kecil. Sebagian ulama ada yang menyebutkan tentang bagaimana dengan janin dalam kandungan. Ya, ada janin dalam kandungan, maka dibagi menjadi dua. Kalau belum sampai 4 bulan kandungannya, ya, sebelum 4 bulan itu bagi belum ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut, maka tidak diwajibkan untuk dia menunaikan zakatnya. Tapi kalau seandainya janin itu sudah melewati 4 bulan, berumur sekitar 121 hari ke atas, ya, 4 bulan 121 hari ke atas, maka diutamakan jika memiliki kemampuan untuk ditunaikan zakatnya, karena mengingat bahwa janin ini sudah dihukumi sebagai manusia karena sudah ditiupkan ruh ke dalam itu janin tersebut ketika sudah berumur 4 bulan. Kalau belum 4 bulan masih seperti seonggok daging, tapi sudah lewat 4 bulan maka sudah dihidupkan ruh ke dalam janin tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, bahwa yang namanya zakat adalah merupakan ibadah yang telah ditentukan apa item benda-benda yang dikeluarkan zakatnya. Dan ini semisal dengan ketika seseorang melaksanakan ibadah kurban, maka kaum muslimin tahu betul yang bisa untuk dikurbankan itu adalah unta, sapi, dan kambing. Maka apabila ada seseorang yang punya ikan arwana yang harganya mungkin 20 juta, maka tidak cukup kalau seandainya dijadikan sebagai hewan kurban, walaupun nilainya mahal, lebih mahal dari seekor kambing misalnya. Walaupun seandainya ada orang yang akan berkurban dengan 1000 ekor ayam, 1000 ekor ayam nilainya lebih daripada 10 juta misalnya, tetap tidak dianggap sebagai ibadah kurban karena bukan jenis untuk dilaksanakan kurban dengan itu benda tersebut. Maka begitu juga dengan ibadah zakat fitrah. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan adalah so'an min tamrin, atau so'an min burrin, atau so'an min sya'irin. Bahwa dia adalah itu dikeluarkan dalam bentuk satu itu satu apa namanya, kayak kita ini kayak literan biasa tuh kalau jual bensin itu ada literan besi itu, atau yang jual beras pakai liter, ya, pakai ya, dalam bentuk kurma, atau satu yaitu tepung gandum, atau satu dari benda atau bentuk makanan wilayah daerah setempat. Nah, satu ini nilainya kurang lebih adalah seperti 4 mud. 1 mud itu seperti ini. Ini 1 mud. Jadi kalau ada tempat wadah dua tangkup tangan orang dewasa, 1, kemudian 2, 3,
4, maka ini namanya 1 sok. Nah, yang menjadi masalah adalah bahwa sok ini adalah hitungan ya dari dengan versi liter atau volume. Sedangkan kaum muslimin khususnya di zaman sekarang lebih familiar dengan hitungan kilogram. Sekarang bagaimana mengkonversi antara volume liter ke dalam kilogram? Maka para ulama mengumpulkan yaitu informasi kemudian data-data yang akurat dan yang valid tentang konversi ini. Maka ada yang konversi dan ternyata dihasilkan bahwa 1 sok ini ya, atau kita bahan makanan kita beras, 1 sok beras kurang lebih sekitar 2,5 kilogram ya. Ada juga yang memiliki istihad yang lain sekitar 2,7 kilogram ya, dan juga ada beberapa istihad yang, tapi yang paling populer adalah 2 ini, antara 2,5 kilo atau 2,7 kilogram per 1 sok atau 4 mut, ini 4 mut, 1, 2, 3, 4. Maka jangan dirahmati Allah. Kenapa terjadi perselisihan seperti itu? Terjadi perselisihan dimungkinkan karena bisa jadi 1 sok kurma yang kering akan berbeda berat kilonya dengan kurma yang basah. Begitu juga kalau saya ada orang menimbang 1 sok ya, 1 sok 1 liter ini, 5 liter ini volume ini, beras yang sudah berumur mungkin 6 bulan atau 7 bulan mungkin berbeda dengan beras yang baru saja dipanen, sehingga menghasilkan jumlah kilogram yang berbeda. Maka jangan dirahmati Allah, alhamdulillah secara umum kaum muslimin atau masyarakat sekitar kita sudah mafhum bahwa untuk mengeluarkan zakat kurang lebih adalah dengan yaitu zakat beras sekitar 2,5 kilogram, atau ada juga yang mengambil 2,7 dan dikenakan menjadi 3 kilogram, dan ini bagi daripada ihsan ya, perbuatan baik, lebihnya adalah sebagai sedekah. Nah, kemudian jangan dirahmati Allah, kepada siapakah itu zakat ini disalurkan? Kepada siapakah zakat ini disalurkan? Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Farada Rasulullah alaihi salatu wasallam zakatul fitri tuhratan lisa'il min al-ghadwi wa rafasi wa tuhmatan lil masakin." Bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mewajibkan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan yaitu menunaikan zakat, yang mana ini ya sebagai pensuci bagi orang-orang yang berpuasa dari ketika dia berpuasa bercampur dengan mungkin perkataan yang buruk atau perbuatan yang buruk. Dan juga yang kedua, tujuan dari zakat ini adalah waktu matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang-orang miskin, sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Adapun untuk definisi daripada miskin, maka ini adalah maksud dari di antara 8 asnaf ya daripada orang-orang yang mustahik berhak untuk menerima zakat fitrah. Maka jangan dirahmati Allah ya. Hari ini mungkin adalah malam yang besok hari terakhir dari Ramadan, dan besok masih ada 1 hari ya kita berpuasa. Bagi barang siapa di antara kaum muslimin yang belum menunaikan zakat fitrahnya, maka ini sebagai bentuk untuk saling mengingatkan agar jangan sampai terlewat daripada batas waktunya, karena panitia nggak mungkin untuk membantu ya mengakomodir zakat ketika malam takbiran itu sudah sibuk, sudah urusan yang lain, apalagi kalau menunaikannya sudah pagi-pagi. Maka itu ada konsekuensi masing-masing dalam menunaikan zakat ya ibadah yang satu ini. Kemudian berkenan tentang ya waktu, maka ini sudah diatur di dalam Islam. Kemudian jenis ya, yaitu apa yang dizakatkan juga telah diatur oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, yaitu dalam bentuk bahan makanan. Maka bagaimana dengan orang yang menunaikan zakat dengan uang ya? Maka ketika orang menunaikan zakat dengan uang, maka ini dengan akad tambahan, itu akadnya adalah minta kepada panitia untuk ya diberikan beras ya, karena intinya bahwa zakat ini bentuknya adalah bahan makanan pokok. Kalau seandainya sebuah negeri bahan makanan pokoknya adalah kurma, maka zakat fitrahnya adalah kurma. Jika sebuah negeri makan pokoknya adalah sagu, maka zakat fitrahnya adalah sagu.
ya, yaitu satu sok tadi atau kurang lebih 2,5 sampai 2,7 kg tadi. Kalau sebuah negeri makan bahan pokoknya adalah misalnya tepung atau roti, maka bahan ya, yang dizakatkan adalah dalam bentuk yaitu roti atau gandum sebagai bahan makanan pokok yang bisa untuk disimpan. Maka ini adalah merupakan ketentuan yang datang dari Rasulullah SAW yang telah mengajarkan, menentukan dan memastikan benda-benda dan batasan-batasan daripada jenis ibadah yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah yang kita kerjakan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa taat kepadanya dan dimudahkan dalam itu setiap amal yang mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.